Mau tahu yang ini atau mau tahu yang itu? Ini, itu, ini, itu. Jadi serba penasaran nih. Yuk cari tahu. Assalamualaikum Sobat Ceria. Apa kabar kalian? Berjumpa lagi di acara Yuk Cari Tahu, sebuah program yang penuh manfaat, penuh informasi menarik, edukatif, dan menghibur tentunya. Sobat Ceria, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu olahraga sangat penting sekali. Dengan olahraga, tubuh kita menjadi sehat, kuat, dan bisa menjaga dari serangan berbagai penyakit. Nah, bicara soal olahraga, ada sebuah hadis nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lahwun atau yang bermanfaat itu ada 3. Engkau menjinakkan kudamu, engkau menembak panahmu, dan engkau bermain-main dengan keluargamu. Oh iya sobat, di episode yang telah lalu juga di tempat ini, yaitu Tabasa, Taman Belajar Berkuda dan Memanah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yuk Cari Tahu pernah membahas olahraga berkuda, salah satu rangkaian olahraga yang disunahkan kita untuk mempelajarinya. Di episode Yuk Cari Tahu kali ini, kita akan bahas salah satunya Sobat Ceria, yaitu olahraga memanah. Memanah adalah salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita kupas tuntas olahraga memanah ini, yuk kita dengarkan dulu penjelasan Ustadz kita soal olahraga memanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adik-adik yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, di antara olahraga yang disunahkan di dalam agama kita yaitu memanah. Memanah sejak zaman dahulu dikenal oleh bangsa-bangsa Arab dan peradaban-peradaban karena ia memiliki manfaat yang sangat banyak. Tak terkecuali agama kita, agama Islam, sangat menganjurkan olahraga ini. Di antaranya perkataan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang menyampaikan kepada kita semua orang tua bahwasanya ajarkanlah anak-anak kalian memanah, berkuda dan berenang. Demikian juga dengan memanahnya para sahabat. Karena itu kita membaca sejarah, adik-adik pernah mendengar bagaimana perang Uhud yang terjadi. Di antara pasukan yang Rasulullah SAW amanahkan ya ketika di lembah Uhud itu adalah para pasukan memanah. Jadi memanah sejak zaman Rasul, para sahabat ini sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi gaya hidup. Kemudian juga ada di antara sahabat yang pakar dalam masalah memanah, salah satunya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau di perang Uhud memperlihatkan kemampuan keahlian dalam memanah. Karena memanah ini juga selain untuk berperang, juga memanah ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Di antara manfaatnya yaitu agar menguatkan seluruh tubuh kita. Karena memanah ini berkaitan dengan tangan, maka akan menguatkan pada tangan. Juga akan berdampak kepada yang lainnya. Dengan memanah ini, maka adik-adik kita semua ini akan diajarkan bagaimana fokus kepada satu titik, satu target, dan itu tidak mudah kecuali oleh Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan. Kemudian juga selanjutnya yang ketiga, manfaat dari memanah ini, manfaatnya untuk pada ruhiyah kita. Ketika memanah ini ada kesamaan kemiripan yaitu dengan berdoa. Jadi tatkala kita berdoa ini harus kepada satu tujuan kepada Allah tabaraka wa taala. Alat yang digunakan itu harus ya busur. Maksudnya yang digunakan busur di sini adalah doa-doa yang ma'thur dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Orang yang menggunakan ini harus kuat. Dalam hal apa? Ketika berdoa ini, maka dia harus menghilangkan perkara-perkara yang terhalangnya dari doa. Itu maksiat, ya, memutuskan tali silaturahim. Karena itu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa'iddu mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah diri dari kalian untuk memiliki kekuatan.
Kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah ar-rimayah, yaitu memanah. Karenanya adik-adik yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah kita mengetahui bahwasanya memanah ini bagian dari Islam, memanah ini adalah satu kebiasaan dari kehidupan Rasul dan para sahabat dan ulama-ulama sebelumnya. Di sisi lain juga bahwasanya hobi dari memanah ini memiliki dampak secara jasa dan secara ruhiyah. Karenanya adik-adik, jangan lupakan olahraga yang sangat bermanfaat ini dari kehidupan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana Sobat Ceria? Menarik sekali ya penjelasan Ustadz tentang kisah memanah dan manfaatnya untuk badan kita. Assalamualaikum Sobat Ceria. Bagaimana kabar kalian? Baik, sehat semua kan? Episode yang lalu kita sudah mencari tahu olahraga yang disunahkan Rasul. Ada berkuda, ada juga berenang, dan satu lagi apa ya? Hari ini aku akan berkunjung ke tempat panahan. Mau tahu keseruannya? Yuk cari tahu. Di episode kali ini kita akan lanjut ke sebuah tempat, yaitu The Hub. Sarana olahraga berkuda dan memanah dengan standar internasional dengan konsep utama tempat rekreasi yang berlokasi di Cibubur. Di tempat ini kita dapat merasakan wahana berkuda dan memanah dan juga tempat yang asyik untuk berkumpul keluarga. Tempat yang didesain mewah dan eksklusif ini selain menjadi tempat rekreasi, arena berkuda, dan panahan. Penasaran kan Sobat Ceria? Ya udah kalau gitu, yuk cari tahu. Nabil, dari umur berapa sih kita dibolehkan belajar memanah? Cari tahu, Bil. Assalamualaikum. Ini dengan Om siapa? Muhammad Sam. Om, aku mau nanya nih. Umur berapa sih Om kalau untuk Sobat Ceria mau memanah? Jadi memanah ini ada beberapa step gitu. Sebetulnya umur 5 tahun pun sudah boleh memanah. Cuma yang membedakan adalah program latihannya gitu. Jadi kalau yang anak-anak gitu di bawah umur 10 tahun, dia pakai program latihan yang sederhana gitu. Yang penting tekniknya benar. Karena memanah ini adalah salah satu olahraga yang diawasi karena ini adalah salah satu senjata gitu. Jadi anak-anak tidak bisa sembarangan karena yang harus diperhatikan adalah yang pertama safety gitu. Jadi tidak boleh pasang anak panah lalu keker-keker ke orang lain, itu nggak boleh. Jadi memang anak-anak dari usia 5 tahun sampai 10 tahun itu sudah bisa memanah. Masya Allah, tabarakallah. Sobat Ceria, olahraga memanah ternyata bisa dimulai dari usia 5 tahun. Tapi tentunya olahraga ini harus dibimbing oleh pelatih dan diawasi agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukannya. Karena olahraga ini bisa dibilang permainan senjata yang tidak boleh sembarangan dilakukan. Dan untuk anak-anak, olahraga ini disediakan khusus secara sederhana dan pengenalan teknis dasar memanah. Kalau untuk busur anak-anak dan bapak-bapak dibedakan nggak sih Om? Ya, jadi setiap busur panah dan anak panah itu ada ukurannya. Setiap tingginya itu harus diukur. Jadi tinggi kita misalkan 170, size panahannya harus menyamai tinggi kita. Jadi bahaya kalau seandainya anak di bawah 10 tahun pakai busur yang dewasa. Karena busurnya kan tinggi gitu, jadi nanti agak bahaya. Jadi busurnya memang dibedakan. Dan tarikannya sendiri ini ada ukurannya. Jadi kalau untuk pemula, anak-anak dan dewasa yang pemula itu tarikannya agak ringan gitu supaya tidak mengalami cedera gitu, Nabil. Busur panah untuk anak-anak dan dewasa ternyata dibedakan Sobat Ceria. Dari mulai ukuran dan tarikannya dibuat lebih ringan agar tidak mengalami cedera. Menarik ya Sobat. Oh iya Bil, terus jenis-jenis panah itu apa aja ya Bil? Om, ada apa aja sih jenis alat panahan? Panahan itu sebetulnya kalau untuk prestasi sendiri itu ada 3, tapi jenisnya tuh banyak
gitu. Misalnya kalau untuk panahan yang dengan olahraga berkuda, yaitu namanya horsebow. Jadi alatnya beda. Sobat Ceria, jenis panahan sebetulnya sangat banyak sekali. Tapi di Indonesia sendiri ada 5 jenis panahan yang dikenal. Yaitu jenis panahan untuk berkuda namanya horsebow. Ada jemparing, ada standar bow, ada recurve bow, dan ada compound bow. Masya Allah, jenisnya sangat beragam sekali ya Sobat Ceria. Om, apa aja sih yang dipersiapkan untuk memanah? Apakah harus pemanasan dulu? Betul. Ini kan olahraga yang memerlukan otot gitu, otot. Jadi memang pasti akan ada pemanasannya gitu. Jadi karena olahraga panahan ini menggunakan tubuh bagian atas gitu, dari pinggang ke atas, jadi kita pemanasan lebih condong ke bagian perut, pinggang sampai ke atas gitu. Jadi kita ada pemanasannya khusus untuk panahan gitu, karena yang dipakai ini adalah lengan gitu, dan teknik-teknik yang lain juga semuanya dipakainya di bagian atas gitu. Dan apa aja yang dipersiapkan itu ada beberapa yang perlu dipersiapkan. Nah, seperti alat-alat nih, kayak ini ada namanya finger tap. Finger tap ini untuk apa sih? Finger tap ini untuk melindungi kalau kita menarik string, jadi tangan kita nggak lecet. Yang kedua, ini ada namanya arm guard. Jadi arm guard itu dipasang di lengan tangan kiri. Jadi untuk menarik gitu, supaya kalau stringnya itu tidak kena bagian lengan gitu. Itu saja sih yang dipersiapkan untuk safety-nya. Olahraga memanah butuh beberapa persiapan Sobat Ceria untuk menjaga keselamatan kita dari berbagai kemungkinan cedera, seperti yang Om Muhammad Sam terangkan tadi. Om, di Indonesia sudah banyak gak sih tempat yang seperti ini untuk latihan memanah? Nah, ini menarik nih, karena memang di Indonesia sendiri ada namanya induk organisasi. Induk organisasinya namanya Perpani, dan itu seluruh Indonesia, provinsi, kota, kabupaten pasti memiliki lapangan seperti ini. Jadi siapapun Sobat Ceria yang mau memanah di daerahnya masing-masing, silakan untuk cari lapangan-lapangan panahan yang memang resmi di bawah induk organisasi itu, karena olahraga kita kan olahraga yang diawasi gitu, karena berbahaya, ini termasuk senjata gitu. Jadi memang alangkah baiknya kita datangi ke organisasi resmi, dan yang mau berlatih panahan silakan, karena seluruh Indonesia, setiap kabupaten, kota, dan provinsi itu sudah pasti ada tempat latihan memanah gitu, Nabil. Sobat Ceria, kalau kalian ingin belajar memanah di daerah kalian, seperti saran Om Muhammad Sam, lebih baik kita mencari lapangan panahan yang resmi di bawah induk organisasi Perpani, yaitu Persatuan Panahan Indonesia. Om, Ya. ini kan pertanyaan terakhir. Aku dan Sobat Ceria yang di rumah mau minta tips-tips dong untuk cara memanah. Oh gitu. Jadi begini, yang dipersiapkan untuk memanah adalah yang pertama safety-nya gitu kan, kayak tadi arm guard, ada finger tap, dan yang pasti alat-alat panah gitu kan. Dan kalau bisa kita latihannya di tempat yang safety gitu. Kalau misalkan mau di rumah sendiri, di belakangnya harus ada tembok, tidak boleh lapangan luas yang belakangnya ada orang lewat-lewat. Itu juga harus diperhatikan. Untuk adik-adik ini, latihan memanah ini bagus karena apa? Bisa mendistract gadget. Di zaman sekarang ini kita tahu bahwa teman-teman kita, teman-teman anak-anak, adik-adik seperti Nabil itu rata-rata nggak bisa jauh dari handphone, dari gadget. Nah, panahan ini, olahraga panahan ini bisa salah satu menjadi solusi untuk mengurangi gadget. Jadi yang pertama, kelebihannya adalah melatih fokus. Yang kedua itu melatih kesabaran, dan yang ketiga itu bisa mengambil keputusan. Apalagi kalau nanti calon-calon pemimpin kayak Nabil ini bisa jadi pemimpin yang harus tepat mengambil keputusan. Seperti itu, Nabil. Jadi Sobat Ceria di rumah, cobain deh latihan memanah. Selain disarankan oleh Rasulullah SAW, olahraga memanah ini juga kita menjalankan sunnah.
dan mendapat pahala. Gitu Nabil. Nabil mulai memanah. Mau coba nggak nanti? Boleh. Oke deh kalau gitu. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali ya nasihat dari Om Muhammad Sam ini. Jadi intinya Sobat Ceria, kalau kalian mau belajar panahan di rumah, harus diperhatikan dulu ya keamanannya. Tentunya harus dibimbing pelatih yang berpengalaman dan juga pastikan tempatnya aman. Kalau gitu, ayo Sobat Ceria, kalian coba nih olahraga panahan ini sebagai salah satu usaha kita mengikuti anjuran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat ya Sobat Ceria. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini Sobat Ceria. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk cari tahu.